meninggal itu ada 8 orang yang di pesawat yang ini. Kalau yang 2 pesawat lagi kita tidak tahu karena informasinya sampai sekarang kita tidak tahu apa isi orang di sana ya. 223 km per jam. Ya, kalau seperti ini pesawat seperti ini mah gampang sekali ditembak. Ya, apalagi helikopter ya, itu mudah sekali ditembak, lain dengan pesawat tempur. Ya. Nah, kita masuk lagi ke spesifikasi teknisnya. Dibuat tahun 1968. Jadi tahun 68 sudah 50 tahun. Sudah 56 tahun. Harusnya sudah masuk museum ini. Artinya tidak layak pakai lagi. Di Indonesia Raya, Pak Tobing. Enggak, ini soalnya intelijen, bukan Oh, oke, kebangsaan. langsung aja. Oke, silakan lanjut. Oke ya, malam ini sesuai dengan permintaan, saya mau mengambil topik kajian intelijen strategis ya tentang kasus kecelakaan helikopter yang membawa Presiden Iran CS 7 orang ya. 8 orang di pesawat ini matinya. Jadi sekarang di TV-TV Indonesia itu wah ribut sekalian macam-macam aja. Ada yang bilang ini kelakuan Israel sama Amerika, ada yang bilang juga ada sabotase dari pihaknya sendiri, macam-macam lah komentar di media sosial. Ya kalau kita dengar. Kemudian ada juga pakar-pakar Timur Tengah, termasuk Sulaiman Ponto, ya kan? Seolah-olah mereka itu pakar intelijen. Nggak taunya intelijennya intelijen Melayu. Baiklah ya, malam ini saya membuka apa sih itu kajian intelijen strategis tentang kecelakaan ini. Baik ya, ini tujuan Presiden Iran ya ke perbatasan Azerbaijan itu adalah meresmikan sebuah proyek bendungan ya, bendungan Kits Walasi. Kenapa? Karena Iran ya kalau sudah memasuki musim Mei, bulan Mei ini mereka kesulitan air, makanya dia buat bendungan. Nah, jadi Presiden Iran ke sana itu bersama-sama dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev ya mengunjungi bendungan itu di perbatasan Azerbaijan dan Iran tanggal 9 Mei persis hari Minggu ya. Nah, yang meninggal itu ada 8 orang yang di pesawat yang ini. Kalau yang 2 pesawat lagi kita tidak tahu karena informasinya sampai sekarang kita tidak tahu apa isi orang di sana. Tapi yang meninggal ini 8 orang jumlahnya. Nah coba lihat fotonya ini coba. Kabut. Ya, kabut. Ini nanti kita kaji. Nah, jadi untuk jadi kita harus ada kategori tentang yang berkualitas itu yang diperlukan untuk mengkaji apakah si Presiden Iran ini memang kecelakaan ini dibuat ya sehingga dia mati. Bahkan ada yang mengatakan dia matinya dibunuh. Oke lah ya, kalau pendekatan intelijen strategis, ini ilmunya. Jadi di dalam intelijen strategis itu ada namanya unsur utama keterangan, UUK, yang harus menjawab pertanyaan. UUK ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya, Priority Information Requirement. Indonesia menerjemahkannya unsur utama keterangan. Harus menjawab pertanyaan ini. Apakah kecelakaan helikopter itu ya yang menewaskan
Presiden Iran CS 7 orang akibat dari pengaruh iklim atau cuaca dan waktu. Orang intelijen pasti berpikir seperti ini. Kemudian kedua, faktor medan atau geografi daerah terjadinya kecelakaan. Kemudian faktor musuh dari luar dan dari dalam. Yang keempat, faktor human error. Ya, human error itu ya, apakah seperti apa karakter kepemimpinan sang presiden? Karena di dalam intelijen itu ada satu yang harus dicari informasi adalah tokoh perorangan. Seperti apa karakternya, seperti apa kepemimpinannya, itu dibahas juga. Kemudian yang kedua, karakter dan kompetensi pilot. Karena human error itu bisa terjadi gara-gara dua ini. Ya, yang selanjutnya adalah spesifikasi operasional dan teknisnya pesawat. Jadi masalah operasional dan teknisnya pesawat ini juga harus dibahas. Nah, di samping UUK ya ada persoalan intelijen lainnya yang disebut PIL dalam bahasa intelijen kita. Jadi intelijen tambahan. Karena kita harus membahas juga situasi dan kondisi yang berlangsung saat ini. Ternyata di sana kan lagi perang antara Israel dengan Iran CS, between state actor, dan Israel dengan Hamas, Hezbollah, dan Houthi, between state actor dan non-state actor. Di antara ini juga banyak yang terlibat negara-negara ya, negara koalisi masing-masing. Ya. Terus akibat kecelakaan helikopter ini apakah merupakan kehendak ilahi? Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Israel dan Amerika terlibat dalam kecelakaan ini? Ya, insiden ini. Mengapa tidak ada pengawalan dari pihak militer Iran? Ya. Nah, inilah yang kita kaji untuk menjawab itu. Tapi sampai sekarang kan belum fakta. Cuman analisa itu kan bisa kita analisa apakah faktor iklim ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pada bulan Mei, Azerbaijan memasuki musim panas yang berlangsung hingga September. Musim panas di Azerbaijan ini ditandai dengan cuaca panas dan cerah. Tapi kan baru memasuki. Periode Mei hingga Agustus di Azerbaijan biasanya kering sehingga membutuhkan irigasi buatan. Ini harus kita pelajari dulu. Insiden terjadi pada hari Minggu waktu setempat, heli jatuh saat cuaca buruk. Ya, ini kita membahas iklim dan cuaca. Pada hari Minggu itu, ya, televisi pemerintahan Iran melaporkan bahwa sebuah helikopter yang membawa Raisi mengalami kecelakaan di wilayah Zolfa di provinsi Azerbaijan Timur di tengah kondisi cuaca buruk. Walaupun ada prediksi cuaca itu bisa dibuat direkayasa sekarang, ya itu boleh-boleh saja peranggapan seperti itu. Waktunya diperkirakan sore hari menjelang malam. Saya mau tanya lah, siapa pilot yang berani terbang di kampung saya di atas jam 3 sore? Ya, kalau mau mendarat di kampung saya itu namanya di Silangit, itu nggak ada yang berani, kabut semuanya. Ya, karena dinginnya cuaca di sana. Sampai sekarang itu. Jadi penerbangan terakhir itu sekitar jam 1 lah. Yang ke sana itu jam 12, yang terbang dari sana jam 1. Kalau terbang dari sana nggak ada masalah, tapi mau mendaratnya itu susah. Ini contoh soal ya, masalah cuaca. Cuaca itu harus dipertimbangkan. Jadi jangan tidak. Nah, sekarang sudah kesimpulannya cuaca buruk. Ya, cuaca buruk. Nah, waktunya diperkirakan sore hari menjelang malam. Ya, nah ini. Kita lihat ya, ada namanya
awan ya, pengaruh awan ya, cumulonimbus, yang awan-awan ini ya bisa membuat pesawat itu berbahaya, tapi kita tidak ada data di sana. Jadi awan memasuk banyaklah awan cumulonimbus seperti ini. Mungkinkah ini direkayasa dari Israel atau USA? Tidak. Saya belum dapat data itu, ya. Nah, ini juga kita analisa. Jadi kalau ada awan seperti ini, itu pesawat susah menghindar. Pesawat yang pakai jet saja pun masih susah menghindar. Kecuali dia terbang lebih tinggi. Kalau helikopter mah susah juga. Kalau helikopter apalagi, karena pesawat helikopter itu riskan, ya. Nah, ini. Nah, medan geografinya. Tadi kita bahas yang kedua. Geografinya itu, coba kalau kita lihat lokasinya tepat di lereng bukit, dapat dicocokkan dengan membandingkan pola perpohonan dan topografi dipoto dengan citra satelit, ya. Nah, di sini medannya itu memang berbukit. Apalagi apalagi kemarin itu katanya dia tidak menggunakan transponder, ya. Pesawat helikopter. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang berbukit. Jadi kalau transpondernya tidak dinyalakan, itu memang berbahaya. Helikopter terbang tanpa transponder. Jadi inilah faktor geografinya, ya. Kita lihat lagi. Nah, inilah. Bayangkan aja, sore berkabut gini. Ya, sore berkabut begini seperti ini. Jadi dikaji semuanya. Jadi ini nggak tahu apakah kabut ini seperti ini terus-menerus di sana. Kalau sore hari, ya apalagi malam, ya ini kita tidak tahu ini sudah alami atau tidak. Kalau hanya hari itu terjadi begini, mungkin bisa kita curigai ada rekayasa, ya. Tapi kalau menurut saya ini tidak ada rekayasa, ya. Nah, inilah kalau dia terbang di sana, ya. Dan pesawat ini modelnya tidak pesawat tempur loh. Helikopter tempur tidak. Jadi Presiden Indonesia saja helikopternya itu pasti Puma. Puma buatan Prancis, ya. Ini kan Bell kecil. Ya bisa saja gara-gara faktor cuaca, ya bisa saja faktor iklim tadi dan faktor geografi yang mereka lalui, apalagi tidak menggunakan transponder. Oke, sekarang kita lihat. Ini laporannya yang kita baca, informasi seperti dilaporkan sebelumnya, tim penyelamat menemukan lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Iran Ebrahim Raisi, ya. Namun menurut Kepala Asosiasi Bulan Sabit Merah Iran kepada stasiun televisi pemerintah, pesawat dalam kondisi tidak baik. Ini informasi. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak dari helikopter Presiden Ebrahim Raisi, kata TV pemerintah. Ini TV pemerintahnya mereka. Dari rekaman sebuah drone yang dikirim oleh Turki untuk membantu pencarian helikopter Presiden Raisi telah mengidentifikasi sumber panas menurut kantor berita Anadolu. Jadi rekaman dari drone jarak jauh, ya, yang dirilis oleh badan tersebut menunjukkan pemandangan udara dari landscape di malam hari, ya, dan noda gelap. Jadi situasinya memang gelap di tempat yang tampak seperti lereng bukit. Badan tersebut mengatakan koordinasi tersebut telah dibagikan kepada pihak wewenang Iran. Jadi informasi ini kita kumpulkan dulu. Nah, inilah proses informasi, ya. Jadi dia harus jelas dan lengkap, akurat, berguna, objektif, relevan, dan cepat. Roda perputaran intelijen, ya, itu dari informasi,
Ini kalau kita lihat roda perputaran ninja, ya kita lihat di sini. Kita terima informasi dulu, belum menjadi intelijen. Mulai diarahkan, ya perencanaan dan arahan. Arahannya apa? Melaksanakan investigasi. Nah, tugas pokoknya itu melaksanakan investigasi. Setelah melaksanakan investigasi, dia mengumpul keterangan orang intelijen ini, tugas-tugasnya mereka itu. Kemudian keterangan itu diproses. Setelah diproses, diproduk. Ada outputnya. Nah, kemudian baru dah didistribusi. Nah, mau didistribusi kepada siapa silakan. Nah, itu baru jadi intelijen setelah dia diproduksi. Nah, tugas pokoknya melaksanakan investigasi insiden kecelakaannya helikopter. Pengarahnya sudah diberikan. Informasi yang ada dilanjutkan dengan pengumpulan keterangan. Ya seperti tadilah, saya sebagai seorang pemikir intelijen harus mengumpulkan keterangan dulu, medan, cuaca, dan sebagainya itu ya. Melalui unsur utama keterangan. Prioritas, information requirement, dan persoalan intelijen lainnya. Setelah itu melanjutkan proses analisa untuk menemukan kesimpulan yang hasilnya berupa produk intelijen, kemudian terakhir didistribusikan. Makanya ada di intelijen itu yang namanya A1. Nah, itu udah diolah itu A1. Ya. Jadi kalau A1 itu intelijen itu benar dan dibenarkan oleh pihak yang sah. Jadi bukan ngarang-ngarang, semuanya orang bisa menyampaikan pendapatnya. Ya boleh-boleh aja menyampaikan pendapat, tapi dia punya kemampuan nggak menilai seperti ini. Oke lah ya, itu saya tidak bisa panjang lebar karena pelajaran intelijen bisa berapa jam. Ya. Nah, ini. Sekarang kita lihat kompetensi pilot. Kalau saya lihat, pilotnya ini dan kopilotnya itu berpangkat kolonel nih. Kolonel. Dua-duanya kolonel. Tidak mungkin mereka tidak profesional atau kompeten. Jam terbangnya pasti sudah banyak. Apalagi kolonel ini udah entah kolonel muda atau kolonel senior. Tapi kelihatannya ada satu senior, satu muda. Ya, ini juga harus kita analisa. Oke lah. Nah, sekarang ya. Sekarang teknis, ya. Teknis ini. Pesawat ini sebenarnya bukan untuk pesawat tempur. Kenapa dia sekarang kita harusnya bertanya, mengapa naik pesawat Elibel ini? Ya, karena memang dia tidak dalam keadaan bertempur. Masa orang Israel bodoh lah mau menghancurkan ini, bukan pesawat tempur kan? Baiklah, ini secara teknis spesifikasinya ya begini, operasionalnya. Krunya ada satu, ya macam-macam lah. Kapasitasnya cuma 14. Jadi dia cuma 8 orang yang di pesawat itu. Jadi masih memenuhi syarat, ya. Dan ada ketentuan lagi, tidak boleh melebihi kecepatan 120 knot dan sebagainya lah. Kecepatan maksimumnya cuma 120 knot, tapi tidak boleh lebih. Ya. 223 km per jam. Ya, kalau seperti ini pesawat seperti ini mah gampang sekali ditembak. Ya, apalagi helikopter ya, itu mudah sekali ditembak, lain dengan pesawat tempur. Ya. Nah, kita masuk lagi ke spesifikasi teknisnya. Dibuat tahun 1968. Jadi tahun 68 sudah 50 tahun. Sudah 56 tahun. Harusnya sudah masuk museum ini. Artinya tidak layak pakai lagi. Ya. Kalau orang intelijen Israel dia naik pesawat itu nggak perlu ditembak, itu bakal mati sendiri. Nah, usia pakainya kita tidak tahu berapa lama shelf life-nya. Semua namanya pesawat, namanya mobil, namanya apa itu ada usia pakainya. Ya, mungkin karena dia kurang dana atau lagi apa nggak mampu dia membeli yang baru, padahal Soviet sudah menawarkan yang baru, ya kan. Nah, yang ketiga adalah
R&D, Research and Development. Mungkin sudah tidak dikembangkan lagi tipe yang digunakan itu. Kebanyakan digunakan oleh perusahaan sipil. Jadi tipe yang dipakai mereka itu mungkin tidak dikembangkan lagi. Biasanya ada apa namanya? Ada modifikasi kan? Seperti peluru kendali itu kan. Ada juga modifikasinya tipe ini, tipe ini, tipe ini. Seperti pesawat tempur Amerika itu kan ada F-16, ada F-35 itu. Jadi dikembangkan. Tapi ini mungkin tidak dikembangkan lagi. Sehingga apa? Kalau diminta suku cadangnya pun tak ada. Oh, kami nggak udah buat pesawat seperti itu lagi. Nah, kebanyakan juga pesawat ini digunakan oleh perusahaan sipil atau swasta, bukan spesifikasi operasional untuk militer. Nah, kebutuhan suku cadangnya, karena dia ada hambatan embargo, ya, mungkin suku cadangnya pun sudah tidak ada. Biasa di kanibal, dulu waktu 97 Indonesia pun diembargo, sehingga pesawat-pesawat Hercules kita itu tidak bisa semuanya aktif. Ya, bayangan sampai kritis kita itu, karena kebutuhan Hercules itu untuk mengangkut istilahnya bahan-bahan bansos lah, ya, ketika terjadi bencana di mana-mana itu dibutuhkan. Nah, pada tahun 2005 terus ke belakang kita minta embargonya coba dicabut lah, permohonan waktu itu, karena untuk kebutuhan kemanusiaan dicabut oleh Amerika. Nah, kebutuhan anggaran pemeliharaannya ya, sudah dipersiapkan. Oh, coba tanya aja ke pesawat-pesawat yang ada di Indonesia, berapa biaya pemeliharaan anggarannya. Ya, apalagi dia dalam keadaan peperang. Nah, kelihatannya dia itu masih butuh bantuan dari mana-mana, karena katanya anggarannya juga sudah, pendapatan per kapitanya sudah di bawah normal. Nah, itulah.